Perkenalkan, nama saya Abdul Azam dari kelas 10 TOC. Ini saya akan menjelaskan tentang letak sensor dan aktuator pada mesin mobil. Yang pertama adalah map atau manifold absolute pressure atau disebut dengan map. Map berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada saluran masuk akibat isapan dari mesin. Nilai kevakuman akan dirubah menjadi nilai tegangan yang dikirim ke ECU. Ini yang saya tunjuk adalah map atau manifold absolute pressure. Yang kedua adalah intake air temperature sensor atau disebut dengan IATS. IATS berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk di ruang filter udara sebelum masuk ke mesin. Yang saya tunjuk ini adalah IATS atau intake air temperature sensor. Yang ketiga adalah throttle position sensor atau disebut dengan TPS. TPS berfungsi untuk memantau posisi throttle. Fungsi sensor TPS adalah memberikan informasi ke ECU tentang posisi katup throttle. Fungsi untuk mengetahui beberapa persen katup gas atau disebut dengan throttle valve terbuka saat pedal gas diinjak. Yang saya video ini adalah throttle position sensor atau disebut dengan TPS. Yang selanjutnya ada oksigen sensor atau CO2 sensor. Sensor oksigen berfungsi untuk mendeteksi oksigen di dalam gas buang dari sisa hasil pembakaran mesin. Oksigen sensor terletak di knalpot sekitar catalytic converter atau exhaust manifold. Yang saya video ini adalah fungsi oksigen sensor, teman-teman. Yang selanjutnya ada crankshaft position sensor atau disebut dengan CKP. Sensor CKP berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft dan mengirim sinyal ke ECU. Data yang diperoleh oleh ECU akan digunakan untuk mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan, menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi, dan menentukan waktu pengapian. Yang selanjutnya ada knock sensor. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi engine bila terjadi masalah knocking atau ngelitik. Bila terjadi knocking pada engine, maka ECU akan memerintahkan timing pengapian untuk dimundurkan sampai tidak terjadi knocking, kemudian dimajukan kembali. Cara kerja dari kontrol lob ECU saat terjadi masalah knocking dapat dilihat pada skema di bawah ini. Yang saya tunjuk ini adalah knock sensor. Yang selanjutnya ada camshaft position sensor atau disebut dengan CMP. Sensor CMP berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft sensor
Sensor CMP juga memiliki fungsi memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin. Data ini untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Selanjutnya ada water temperature sensor atau disebut dengan WTS. WTS berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Yang saya tunjuk ini adalah WTS, water temperature sensor. Selanjutnya ada idle speed control atau disebut dengan ISC. ISC berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner mesin dengan cara mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat pedal gas tidak ditekan. Yang saya pegang ini adalah ISC atau idle speed control. Selanjutnya ada injektor. Injektor berfungsi dalam menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Yang saya pegang ini adalah injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder, teman-teman. Selanjutnya ada vacuum switching valve atau disebut dengan VSV. VSV berfungsi untuk mengerjakan perintah dari ECU untuk membawa uap bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar ke ruang bakar. Yang saya pegang ini adalah vacuum switching valve atau disebut dengan VSV, teman-teman. Selanjutnya ada oil control valve atau disebut dengan OCV. OCV berfungsi untuk mengontrol tekanan oli. Yang saya pegang ini adalah oil control valve atau disebut dengan OCV. Yang mengontrol tekanan oli. Selanjutnya ada ESA atau disebut dengan Electric Spark Adventure. ESA berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian, dimajukan atau dimundurkan yang didasarkan inputan dari sensornya. Pada ESA sudah tidak menggunakan distributor lagi atau menggunakan sistem DLI, distributor less ignition, atau sistem direct ignition system. Yang saya pegang ini adalah Electric
elektronik cepat adventure atau disebut dengan ESA, teman. Sekian video penjelasan sensor dan aktuator dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.